Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Desti Astuti, NIM 18044116557. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah kartografi. Langsung saja. Jadi di sini tuh mengenai kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Kemudian kartografi itu merupakan suatu seni, ilmu pengetahuan dan teknologi pembuatan peta. Jadi proses kartografi adalah proses garis grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Kemudian di sini ada mengenai proyeksi peta bagian 1. Tentunya kita sudah tahu kalau bumi itu terbentuk menyerupai bola atau 3D dengan permukaan yang tidak beraturan. Jadi perhitungan matematis yang tepat diperlukan agar mendapatkan hasil penggambaran muka bumi yang profesional. Sehingga perhitungan ini dikenal sebagai proyeksi peta. Selain itu, ada juga beberapa proyeksi peta telah diciptakan tidak hanya fokus pada satu aspek saja, melainkan mengombinasikan beberapa aspek sekaligus. Proyeksi Mercator mungkin adalah proyeksi peta yang paling akrab dengan kita. Akan tetapi seperti ditunjukkan pada grafis, proyeksi Mercator kurang baik dalam menggambarkan luas permukaan bumi. Misalnya pulau Greenland pada peta dengan proyeksi Mercator akan terlihat lebih besar dari pada benua Afrika. Kemudian di sini ada proyeksi peta bagian 2. Jadi secara umum peta dikelompokkan menjadi proyeksi cylindrical, konik, dan azimutal. Jadi proyeksi azimutal equidistant adalah salah satu contoh jenis proyeksi azimutal atau zenital. Kita mungkin cukup familiar dengan jenis proyeksi ini karena digunakan untuk menggambarkan dunia dari kutub utara pada bendera bangsa-bangsa. Jadi bentuk permukaan bumi mengenai distorsi kecuali di titik pusat peta. Semakin jauh dari titik pusat peta, luas permukaan bumi juga mengalami distorsi. Kemudian di sini ada jenis-jenis peta. Berdasarkan temanya atau isinya, peta dibagi menjadi 3 kartografi, yaitu peta umum, peta tematik, dan peta grafik. Peta umum biasanya terdiri dari banyak tema dan memberikan gambaran umum. Misalnya peta jalan suatu negara yang juga menunjukkan kota besar atau pegunungan, sungai, dan lain-lain. Sedangkan peta tematik yang terdiri dari beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Contoh, pada penyebaran penduduk atau tingkat penghasilan menurut negara, provinsi, atau kabupaten dengan masing-masing bagian diberi warna yang berbeda untuk menunjukkan tingkat relativitas jumlah penduduk atau penghasilan. Kemudian peta grafik, di mana keakuratan peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi laut dan udara. Kemudian di sini ada jenis peta berdasarkan metode pembuatannya. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu peta kualitatif dan peta kuantitatif. Peta kualitatif itu peta yang digambarkan menggunakan simbol-simbol. Sedangkan peta kuantitatif itu menggunakan garis-garis yang menghubungkan daerah yang mempunyai kesamaan. Contohnya isotherm adalah garis-garis yang menghubungkan daerah yang sama temperaturnya. Kemudian di sini ada fungsi peta. Peta bisa menjadi petunjuk bagi pelancong atau wisatawan, menjelaskan dunia dengan menyertakan jenis informasi geografi khusus. Dengan kata lain, peta berisi banyak detail yang menarik dari suatu daerah atau wilayah yang dapat menarik orang lain ke wilayah tersebut.
Baik, kemudian di sini ada penggunaan peta. Jadi kegunaan peta tergabung pada jenisnya. Peta kartografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambar di peta. Peta tematik atau khusus digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya peta persebaran penduduk, peta iklim, atau peta flora dan fauna. Kemudian di sini ada pemetaan. Jadi pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan bumi atau terminologi geodesis dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga dapat dihasilkan hasil berupa soft copy maupun hard copy. Peta yang berbentuk vektor maupun raster. Kemudian di sini ada kemajuan di bidang pemetaan. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, bidang pemetaan mengalami kemajuan yang baik. Sebaiknya begitu juga dalam penyusun peta. Kartografi manual kini banyak dibantu sehingga banyak dijumpai peta-peta digital. Kemudian yang terakhir itu ada peta digital dan peta konvensional. Peta digital adalah peta rupa bumi hasil proyeksi digital atau digital mapping yang dimulai pada tahun 1993 menggunakan teknik digital mulai dari kompilasi foto udara pada alat fotogrametri, analitis, proses editing dan desain kartografis hingga persiapan seperti warna sebelum dicetak close. Kemudian di sini ada peta konvensional. Adalah peta kertas hasil analog. Selain itu penggunanya juga terbatas, tidak mudah ditampilkan dalam format berbeda dan tidak bisa langsung diproses dengan teknologi digital lainnya. Jadi itulah materi mengenai kartografi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.